bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Indah mengenai pembulatan, pengukuran panjang dan berat. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita lihat dulu yuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi ini. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat melalui contoh dan penjelasan guru dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat memahami pembulatan hasil pengukuran berat ke satuan terdekat melalui contoh dan penjelasan guru dengan tepat. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang pembulatan pengukuran panjang. Di belakang Ibu sudah ada beberapa buku dan juga sudah ada beberapa alat tulis. Buku-buku ini dan juga alat tulis ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Sekarang, mari kita ukur beberapa buku dan alat tulis ini menggunakan penggaris. Sekarang, Ibu akan mengukur panjang dari buku yang berwarna kuning ini. Pastikan ketika mengukur sesuatu harus dimulai tepat dari angka 0 ya. Nah, coba kita lihat, berapa ya kira-kira panjang buku ini? Wah, ternyata panjangnya adalah 19,5 cm. Di mana panjangnya ini berada di antara angka 19 dan 20. Nah, anak-anak, inilah yang akan kita pelajari. Terkadang, ketika kita mengukur sesuatu, hasilnya tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu, sehingga kita perlu melakukan yang namanya pembulatan. Apa ya pembulatan itu? Pembulatan adalah menyederhanakan suatu bilangan ke digit yang lebih kecil. Pada video ini, kita akan membahas tentang pembulatan ke satuan terdekat. Nah, pembulatan itu terdiri dari 3, yaitu pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Contohnya, buku yang tadi kita ukur, panjangnya adalah 19,5 cm. Nah, jika kita bulatkan ke atas menjadi 20 cm. Karena kita hanya perlu menghilangkan angka 5 yang ada di belakang koma, lalu menambahkan 1 pada angka satuannya, sehingga menjadi 20 cm. Yang kedua, pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Sekarang, kita lihat contohnya. Panjang buku ini adalah 20,3 cm. Jika kita lakukan pembulatan ke bawah, maka kita hanya perlu menghilangkan angka 3 yang ada di belakang koma, sehingga menjadi 20 cm. Jadi, pembulatan ke bawahnya adalah 20 cm. Yang ketiga, pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Dalam menentukan pembulatan terbaik, ada 2 aturan. Yang pertama, jika angka yang ada di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu dengan menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya. Sedangkan,
jika angka yang ada di belakang koma kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu dengan menghilangkan angka yang ada di belakang koma. Nah, anak-anak, sekarang kalian simak contoh berikut ini. Coba kita ukur panjang dari pulpen ini. Nah, panjang pulpen ini adalah 14,8 cm. Anak-anak, perhatikan. Angka yang ada di belakang koma adalah 8. Menurut kalian, 8 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, lebih dari 5. Oleh karena itu, dilakukan pembulatan ke atas. Ingat, pembulatan ke atas dilakukan dengan cara menghilangkan angka yang ada di belakang koma dan menambahkan 1 pada bilangan satuannya. Jadi, kita hilangkan angka 8 dan kita tambahkan 1 pada angka 14. Sehingga pembulatan terbaiknya menjadi 15 cm. Nah, anak-anak, sekarang coba kita lihat contoh yang lain. Coba kita ukur panjang dari pensil ini. Panjang dari pensil ini yaitu 15,4 cm. Jika dilakukan pembulatan terbaik, berapakah hasilnya? Perhatikan angka yang ada di belakang koma. Angka yang ada di belakang koma adalah 4. Menurut anak-anak, 4 lebih dari dan sama dengan 5 atau kurang dari 5? Ya, kurang dari 5. Ingat, aturan dalam pembulatan terbaik. Jika angka yang ada di belakang koma kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah dilakukan dengan cara menghilangkan angka yang ada di belakang koma. Oleh karena itu, kita hilangkan angka 4. Sehingga pembulatan terbaik untuk ukuran pensil ini adalah 15 cm. Nah, anak-anak, sekarang coba kita lihat contoh yang lain. Di sini sudah ada potongan pita. Sekarang, Ibu akan mengukur panjang dari pita ini. Nah, pita ini memiliki panjang 23,2 cm. Sekarang, berapa panjang pita ini jika kita bulatkan ke satuan terdekat? Pertama, kita bulatkan ke atas. 23,2 cm jika dibulatkan ke atas menjadi 24 cm. Selanjutnya, kita bulatkan ke bawah. 23,2 cm jika dibulatkan ke bawah menjadi 23 cm. Dan yang terakhir, pembulatan terbaik. Lihat angka yang ada di belakang koma. Angka yang ada di belakang koma yaitu 2. 2 kurang dari 5. Maka kita lakukan pembulatan ke bawah. Sehingga 23,2 jika dilakukan pembulatan terbaik menjadi 23 cm. Jadi, hasil pengukuran panjang pita tersebut jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, selain contoh-contoh tadi yang Ibu Indah telah jelaskan, kalian juga bisa loh mempraktekannya di rumah dengan mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian. Lalu, kalian bulatkan. Sekarang, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pembulatan pengukuran berat. Anak-anak, sebelum mengukur berat suatu benda, kita harus tahu dulu alat yang digunakan untuk mengukur berat. Alat ukur untuk mengukur berat disebut dengan timbangan. Ada banyak jenis timbangan, di antaranya ada timbangan berat badan, timbangan dapur, timbangan digital,
dan masih ada yang lainnya. Sama seperti ketika mengukur panjang tadi, terkadang ketika mengukur berat sesuatu, hasilnya juga tidak tepat berada pada bilangan tertentu, sehingga kita dapat melakukan pembulatan. Sekarang, ayo kita lihat contohnya. Di sini, sudah ada 4 buah jambu biji yang sedang ditimbang menggunakan salah satu timbangan dapur. Nah, anak-anak, dalam menggunakan timbangan ini, kita perlu tahu dulu cara membaca hasil pengukuran beratnya. Perhatikan, angka yang ditunjukkan panah merah ini menunjukkan satuan kilogram. Sedangkan garis-garis hitam di antaranya menunjukkan satuan gram. Nah, hasil pengukuran berat pada jambu biji ini menunjukkan 1,1 kg. Sekarang, bagaimana jika dibulatkan ke satuan terdekat? Cara pembulatannya sama seperti pengukuran panjang tadi. Ada 3 pembulatan yang dapat digunakan, yaitu pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Pertama, kita bisa bulatkan ke atas. Ingat, pembulatan ke atas dilakukan dengan cara menghilangkan angka yang ada di belakang koma, lalu menambahkan 1 pada bilangan satuannya. Sekarang, 1,1 kg jika dibulatkan ke atas menjadi 2 kg. Selanjutnya, pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah dilakukan dengan cara menghilangkan angka yang ada di belakang koma. 1,1 kg jika kita bulatkan ke bawah, hasilnya menjadi 1 kg. Dan yang terakhir, pembulatan terbaik. Dalam menentukan pembulatan terbaik, kita harus memperhatikan angka yang ada di belakang koma. Ingat, jika angka yang ada di belakang koma lebih dari dan sama dengan 5, maka kita lakukan pembulatan ke atas. Sedangkan, jika angka yang ada di belakang koma kurang dari 5, kita lakukan pembulatan ke bawah. Di sini, angka yang ada di belakang koma yaitu 1. 1 kurang dari 5. Oleh karena itu, kita bulatkan ke bawah menjadi 1 kg. Sehingga hasil pembulatan terbaik untuk berat 4 buah jambu biji adalah 1 kg. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat memahaminya? Sekarang, coba kita lihat contoh yang lain. Di sini ada sebuah pepaya yang sedang ditimbang menggunakan timbangan digital. Berat pepaya tersebut adalah 1,5 kg. Sekarang, coba kita bulatkan ke satuan terdekat. Pertama, pembulatan ke atas. Menurut kalian, berapa ya pembulatan ke atasnya? Ya, 2 kg. Karena kita hanya perlu menghilangkan angka yang ada di belakang koma dan menambahkan 1 pada bilangan satuannya. Sekarang, coba kita bulatkan ke bawah. Berapa ya pembulatan ke bawahnya? Ya, 1 kg. Untuk pembulatan ke bawah, kita juga hanya perlu menghilangkan angka yang ada di belakang koma. Selanjutnya, pembulatan terbaik. Perhatikan angka yang ada di belakang koma. Angkanya 5. Ingat, aturan pembulatan terbaik. Jika angka yang ada di belakang koma lebih dari dan sama dengan 5, maka kita lakukan pembulatan ke atas. Sehingga, pembulatan terbaik untuk berat pepaya ini menjadi 2 kg. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran kali ini? Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi tentang video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa untuk pakai masker jika keluar rumah. Sampai jumpa.
Anak-anak, jangan lupa untuk cek dan isi link pada description box ya.